Hari ini saya secara khusus memaparkan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai yang ketiga mengenai kerusakan total saudara dan saya di hadapan Tuhan. Mari kita melihat dalam ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu adalah orang-orang dari kaum Yunani, bukan Yahudi. Nah, Paulus katakan, kamu dahulu. Artinya apa? Saudara sekalian, sebelum Anda percaya kepada Tuhan Yesus, kamu dahulu sudah mati. Saudara, apa yang dimaksud dengan mati di sini? Tentu mati di sini bukan mati jasmani. Nyatanya mereka menerima surat Efesus. Berarti yang dimaksud di sini adalah mati rohani. Saudara, bahasa Alkitab mengenai mati itu adalah terpisah atau perpisahan. Jadi konsep mati di dalam Alkitab itu adalah perpisahan. Antara apa? Jiwa dengan tubuh. Itu namanya mati. Maka saudara, ketika kita melihat orang yang sudah meninggal ditaruh di peti mati, orang itu sudah diem, ya, diajak bicara, ditawarkan makanan, tidak bisa bereaksi lagi. Karena apa? Jiwanya sudah tidak ada, rohnya sudah meninggalkan badannya. Yang tinggal itu cuma badannya. Ini namanya mati. Nah, arti kedua di dalam Alkitab, mati itu manusia terpisah dari Allah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa tidak boleh lagi bersekutu dengan Allah. Ini namanya mati, terpisah dari Allah. Jadi saudara sekalian, kematian yang dihadapi oleh manusia itu, rohnya terpisah dari tubuhnya. Berasal dari mana? Manusia terpisah dari Allah. Manusia berdosa, manusia memberontak melawan Allah, maka terpisah dari Allah. Ini namanya mati. Nah, karena itu saudara sekalian, dunia ini sebetulnya pekuburan massal orang yang mati rohani. Jadi sama seperti orang yang mati jasmani, saudara. Mati rohani berarti tidak ada kehidupan. Karena tidak ada relasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi otak yang bisa berpikir tentang kebenaran Tuhan. Tidak ada lagi hati yang terbuka dan berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi aliran kehidupan dalam dirinya. Nah, karena itu saudara sekalian, orang yang tidak diperdamaikan dengan Tuhan melalui Yesus, terpisah dari Allah, mungkin dia bisa pinter secara kognitif, secara intelek. Tetapi kalau berbicara rencana Tuhan, kebenaran Tuhan, tujuan Tuhan, sudah tidak mengerti hal itu. Orang yang mati rohani, saudara sekalian, karena itu hidupnya itu tidak mengerti lagi relasinya dengan waktu. Relasinya dengan masa lalu, relasinya dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Cuma tahu sekedar saja, secara indrawi. Tetapi secara rohani nggak tahu lagi. Saya dari mana? Nggak tahu. Kaum evolusionis mengatakan, oh kita dari proses evolusi. Anda sekarang tujuannya, makna hidupnya apa? Ya enggak tahu. Pokoknya untuk bekerja, hidup, ya begitu. Lalu yang akan datang bagaimana? Ya enggak tahu. Nah saudara, jadi pandangan rohaninya itu sudah enggak ada. Ini namanya mati rohani. Dan orang yang mati rohani sebetulnya diem. Ya, sama seperti orang yang sudah meninggal, saudara. Ditaruh di peti, diem. Ditutup petinya, diem. Gak ada protes sama sekali kan. Diangkut petinya, diem. Diturunkan ke liang lahat, diem. Nah itu sebetulnya keadaan saudara dan saya. Mati rohani di hadapan Tuhan.
Diem. Tidak ada respon sama Tuhan. Tidak ada respon pada tujuan Tuhan. Tidak ada pengertian rencana Tuhan. Diem. Jadi sebetulnya ketika diem, apakah tetap cantik? Apakah tetap ganteng? Apakah tetap segar? Tidak, saudara. Mayat itu akan terus mengalami pembusukan. Nah, itulah keadaan manusia tanpa Kristus, saudara. Di dunia ini hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun, yang ada cuma apa? Tetap jalan di tempat dan mengalami apa? Proses pembusukan. Pembusukan pikiran, pembusukan perbuatan, pembusukan perkataan, pembusukan apa? Bersumber dari hati. Lalu ujung-ujungnya apa? Kebinasaan. Nah, itu yang nanti diuraikan di dalam kitab Efesus ini. Nah, potret kedua, saudara sekalian, orang yang mati rohani itu tanpa Yesus Kristus karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saudara, Paulus memakai di sini dua istilah tentang dosa. Yang pertama itu pelanggaran, itu paroktomata, artinya apa? Jatuh ke samping. Yang kedua dipakai itu hamartiai. Artinya apa? Tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Jatuh ke samping, tidak sesuai kehendak Tuhan. Tidak mengenai sasaran. Sasaran apa? Tuhan mau manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, menjadi nabi, imam, raja di hadapan Tuhan. Tetapi ini tidak mencapai sasaran. Nah, karena itu saudara sekalian, Rasul Paulus dalam kitab ini dia memakai dua istilah tentang dosa. Untuk apa? Menekankan. Saudara, dulu kita tanpa Yesus, kita ini orang berdosa. Nah, di dalam Alkitab saudara, banyak sekali istilah dosa itu. Ada istilah yang berarti pelanggaran terhadap hukum Allah. Berarti saudara, hukum-hukum Allah diberikan kepada manusia. Tapi manusia senang? Tidak. Hukum Allah untuk menampilkan sebagai cermin, ini loh hidupmu manusia. Tapi kenyataannya manusia apa? Melanggar. Saudara, sekarang saya lihat di jalan itu anggota polisi itu sedikit, iya kan? Akhirnya apa? Masyarakat kita biarpun ada rambu, ada peraturan, dilanggar, iya kan? Jalan satu arah dibikin dua arah. Jalan tidak boleh belok, ya dibelokkan saja. Nah, saudara, ini watak manusia yang berdosa, ya. Nah, dosa diartikan juga sebagai kegagalan, ya. Kegagalan. Dosa juga diartikan sebagai prinsip di dalam hidup manusia. Nah, prinsip dalam hidup manusia itu merupakan dosa asal, saudara. Dari mana ini? Dari Adam dan Hawa yang terus diturunkan sampai kepada saudara dan saya. Nah, karena itu saudara, dosa asal ini ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita yang terdalam. Inilah akar dari dosa. Saudara, adik saya, dia punya cucu yang umurnya masih 1,5 tahun. Beberapa waktu lalu adik saya bilang begini, anak ini lucu. Saya bilang memang lucu, umur 1,5 tahun lucu. Tapi dia bilang apa? Adik saya bilang apa? Tapi sudah mulai muncul sudah nampak sifat dosanya, sifat Adamnya. Sudah bisa pura-pura melakukan perbuatan baik kalau tidak dilihat orang. Tapi kalau dilihat orang lain, dia diem-diem. Dilarang, dia diem, taat. Tidak ada orang, dia lakukan. Nah, saudara, apakah anak-anak kita, cucu-cucu kita kasih les untuk berbuat dosa? Tidak pernah, saudara. Iya kan? Tapi ada. Loh, dari mana ini? Ya ini namanya dosa asal. Prinsip dosa. Nah, karena itu saudara sekalian, orang disebut berdosa. Saudara dan saya di hadapan Tuhan disebut berdosa bukan karena kita sudah mengeluarkan kata-kata kotor, bukan
Karena kita sudah melakukan perbuatan mencuri atau menipu, bukan. Sebelum perbuatan, sebelum perkataan, keberadaan kita ini sudah dosa. Maka Daud katakan, dari dalam kandungan ibuku, aku sudah